Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang limit dan kekontinuan. Nah, limit sudah kita bahas sebelum pertemuan UTS dan ada beberapa yang belum tersampaikan. Salah satunya yaitu sifat dari limit. Nah, sifat limit ini ada beberapa ya. Yang pertama misalkan di sini ada sebuah limit limit fx x mendekati a sama dengan L dan limit gx x mendekati a sama dengan G. Di sini ada dua buah limit dan limit dari f dan g adalah ada dan berhingga. Nah, maka sifat yang pertama, jika ada dua buah fungsi dalam satu limit, kita bisa pisahkan ya, maupun pertambahan atau pengurangan. Yang kedua, untuk perkalian juga sama. Jika limit fx gx x menuju a ya, fx dikali gx, nah ini bisa kita kerjakan secara terpisah. Yang kedua, untuk pembagian juga sama ya. Di sini ada limit fx dibagi gx x menuju a. Nah, kita pisahkan, kerjakan limit masing-masing. Di sini karena ini pecahan, maka g-nya itu tidak sama dengan 0. Yang keempat, limit fx pangkat n. Jadi di sini ada sebuah limit dengan fungsi berpangkat, maka di sini bisa kita kerjakan limitnya terlebih dahulu dan kita pangkatkan dengan syarat pangkatnya yaitu bilangan bulat positif. Yang terakhir, yang kelima, limit akar fx dengan bilangan pokok n ya. Di sini maka fx di sini bisa kita limitkan terlebih dahulu dan kita akarkan dengan bilangan pokok n. Nah, bilangan n genap dan L-nya itu yang di dalam akar harus positif ya. Nah, itulah beberapa sifat dari limit. Nah, di sini ada prinsip apit ya. Prinsip apit itu mencari limit dengan mengapit sebuah fungsi tersebut oleh dua buah fungsi. Nah, di sini ada tiga buah fungsi, misalkan fx, gx, dan hx ya. Fx lebih kecil sama dengan gx, gx-nya lebih kecil sama dengan hx. Untuk x-nya yang di sekitaran c. Dan nah, limit fx sama dengan L, x untuk mendekati c, serta limit hx, x mendekati c sama dengan L. Jadi nilai fx dan nilai hx itu sama. Nah, maka dapat disimpulkan ya, dapat dicari gx-nya yaitu L nilainya ya, sama. Jadi untuk mencari gx kita cari apitnya yaitu fx dan gx. Nah, maka nilai g akan diketahui. Nah, di sini ada sebuah contoh ya. Limit x min 1 kuadrat x menuju 1 sin 1 per x min 1. Nah, di sini kita akan mencari nilai sebuah limit tersebut dengan metode atau prinsip apit. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini ya, karena di sini ada nilai sin, kan di sini ada sin 1 per x min 1. Nah, ini kan dua buah fungsi bisa dikalikan ya. Menurut sifat tadi bisa dipisahkan ya. Nah, lihat juga di sini. Di sini x kuadrat. Nah, x kuadrat di sini juga kita bisa uraikan nanti ya. Nah, untuk sin 1 x min 1, nah, kita bisa uraikan bahwa di sini nilai sin itu berada di rentang berapa nilai sin? Nilai maksimal nilai sin itu yaitu min 1 dan 1. Nah, tidak ada sebuah nilai dari sin melebihi dari negatif 1 dan 1. Jadi nilai sin itu ada 2, negatif 1 dan 1. Maka kita bisa menuliskan ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk nilai sin. Nah, selanjutnya, nah karena sin ini nilainya rentang antara negatif 1 dan 1, maka ya, kita dapat menuliskan seperti ini ya. Kita dapat menuliskan di sini seperti ini. Kita buat apit ya. Jadi fungsi ini
Nah, kita apit dengan dua buah fungsi. Fungsinya mana? Ya, kita ambil yang sini aja. Ya, fungsi yang ini yang ada kuadratnya. Ini dari kiri ya, tambahkan negatif. Ini yang dari kanan ya. Supaya membentuk seperti ini. Fx lebih kecil sama dengan Gx lebih kecil dan sama dengan Hx. Nah, itulah soal ini kita apit. Setelah itu, nah kita cari hasilnya. Hasil dari X ini ya, hasilnya itu 0. Ini juga X mendekati 1 kan, di sini X mendekati 1 hasilnya 0, ini juga X mendekati 1 hasilnya 0. Jadi yang mengapit fungsi yang tengah ini, yang soal ini hasilnya 0. Maka dapat disimpulkan bagaimana? Tadi, jika nilai fx-nya L dan gx-nya L, maka hx-nya L, maka gx-nya juga L. Maka nilai tengah ini bisa kita simpulkan hasilnya itu 0. Ya, sesuai dengan yang nilai apit tersebut. Nah, selanjutnya ada limit fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri itu pokoknya ya, ada sin, cos, dan tan. Ya, ini ada beberapa nilai dari limit fungsi trigonometri. Yang pertama, limit sin x per sin x per x sama dengan 1 ya. Limit cos x mendekati 0 sama dengan 1. Nah, ini untuk yang sering keluar atau pokoknya. Jadi ada 3 pokok ya. Untuk limit sin x per x sama dengan 1, limit cos x yang mendekati 0 semua sama dengan 1, dan tan juga sama dengan 1. Nah, di sini ada sebuah contoh. Nah, misal ya, limit ini contohnya ya. Nah, soalnya sampai sini. Limit 3x plus sin 4x per 5x min 2 tan min tan 2x, x yang mendekati 0. Nah, bagaimana untuk mencari nilai dari limit tersebut? Nah, langkah pertama kan setiap nilai limit, untuk mencari nilai limit itu langkah pertama disubstitusi ya. Kita substitusi 0. Nah, ketika kita substitusi x-nya dengan 0 dan isinya atau jawabannya 0 per 0, maka soal tersebut harus kita modifikasi. Nah, untuk ini kita masukkan 0, ternyata jika kita masukkan 0 ya, 3 kali 0 0, sin 4 kali 0 0, 0 per 0 tambah 0 0 kan. Nah, ini 5 kali 0, 0. Kurangi tan 2 kali 0, tan 0 itu 0 juga. Ya, berarti 0 per 0. Nah, berarti soal ini harus kita modifikasi. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita lihat di sini. Pangkat yang paling besar berapa? X-nya. 1 kan? Ya. Nah, semua bilangan yang ada di sini kita bagi dengan X pangkat 1. Ya. Seperti ini. Nah, ya, semua bilangan yang di sini, angka di sini dibagi dengan x pangkat 1 semua. Nah, jadinya 3x per x, sin 4x per x, 5x per x, dan 2x per x. Nah, lihat di sini. Supaya di sini sama, atas dan bawah, lihat. Ini kan 4x per x. Maka kita kalikan dengan 4 per 4. Kenapa 4 per 4? Supaya ini jadi 4x ya. Supaya ini jadi 4x dan sama dengan ini. Yang bawah juga sama, 2x ya. Dikalikan 2 per 2. Karena ini tidak merubah nilai dari soal tersebut. 4 bagi 4 kan 1. 1 kali fungsi ini kan tetap. Nah, jadi kita kalikan dengan 1. Ya, satunya kita uraikan menurut yang di sini yang kita perlukan. Kalau di sini 3x berarti 3 per 3. Kalau ini juga 5x berarti 5 per 5. Nah, seperti itu ya. Untuk membuat atas dan bawah ini sama. Nah, ini juga supaya sama. Nah, kita uraikan jadi seperti ini ya. 3x bagi per x kan 3. Sin 4x, 4x kita pindahkan ya. 4x-nya 4 kali x, 4x jadi seperti ini ya. Nah, ini yang bawah juga sama. Selanjutnya setelah itu, tadi menurut sifat bisa kita uraikan, tambah itu ya. Nah, limit 3 berarti 3, ini tetap bilangan pokok. Nah, ini limitkan x berarti 0, sin 4x per 4x kali 4, yang bawah juga sama. Nah, kita masukkan, setelah itu kita masukkan nilai x sama dengan 0-nya ke sini ya. Hasilnya 7 per 3. Nah, untuk ini lihat. Di sini ada 4x
kok asalnya X menuju 0 menjadi 4X menuju 0, bagaimana ya? Kok tiba-tiba seperti ini? Nah, ini sebenarnya sama ya. X menuju 0 dan ekuivalen dengan 4X menuju 0. Asalkan di sininya 4X per X tadi ya. 2X per 2X. Ya, ini bisa dirubah tergantung nilai dari sini. Ya, bisa dimodifikasi ini ya. Nah, begitulah untuk menjaga limit fungsi trigonometri. Selanjutnya ini soal latihan, bisa kalian kerjakan ya di rumah. Nah, di sini ada lagi limit tak hingga dan limit tidak hingga ya. Apa bedanya limit tak hingga dan tidak hingga? Nah, di sini ada limit tak hingga ya. Limit tak hingga itu misalkan ada sebuah limit fx, x menuju a sama dengan L di sini ya. Dan gx sama dengan 0 ya. Limit gx sama dengan 0, maka jika kedua buah fungsi ini dibagi ya, maka kemungkinan jawabannya yang pertama plus tak hingga ya. Jika L-nya itu positif ya, jika L ini positif dan gx-nya menuju 0 dari atas. Nah, maksudnya dari atas seperti ini. Nah, ini kan. Nah, ini misalkan gx, ini fx. Nah, dari atas seperti ini ya. Ini berarti dari bawah. Jadi nilai gx-nya bisa dari atas atau dari bawah. Nah, maka nilainya itu tak hingga positif. Selanjutnya, nah, nilainya negatif tak hingga jika L-nya positif dan gx-nya menuju 0 dari arah bawah. Berarti dari sini ya. Yang ketiga, positif tak hingga jika L-nya negatif dan gx-nya dari arah bawah ya. Kalau tadi dari arah bawah tapi L-nya positif negatif tak hingga, kalau ini positif tak hingga jika L-nya negatif dan gx-nya dari arah bawah. Yang keempat, negatif tak hingga jika L-nya negatif dan gx-nya dari arah atas ya. Jadi ada 4 kemungkinan nilai limit dari fx per gx, x menuju a ya, jika nilai L dan gx-nya sebagai berikut. Gitu. Nah, di sini ada catatan. Gx menuju 0 dari atas, maksudnya gx menuju 0 dari nilai gx positif. Nah, tadi ya, dari gx positif tadi. Sebaliknya, ya, dari bawah itu menuju 0 dari gx negatif. Kan ini negatif ke 0, ini positif ke 0. Nah, sekarang limit di tak hingga. Nah, limit di tak hingga itu artinya, nah, limit fx x menuju tak hingga sama dengan L jika, nah, ini silahkan baca ya untuk lebih simpelnya. Nah, seperti ini. Atau fx mendekati L jika x menuju tak hingga. Jadi fx akan mendekati L jika x-nya menuju tak hingga. Nah, jika digambarkan seperti ini. Nah, ini kan ada sebuah nilai x ya menuju tak hingga ke sini ya. Ke sini itu menuju tak hingga. Nah, tetapi ini garis fungsi fx ini itu tidak akan memotong L ya. Misalkan x-nya terus ke sana ke sebelah kanan menuju tak hingga ya, positif tak hingga. Maka ini akan terus mendekati nilai L tetapi tidak memotong atau menyentuh nilai L ya. Sebesar apapun nilai x kita substitusikan, ini akan selalu mendekati L ya, tidak akan sama dengan L tetapi terus mendekati L dan tidak akan memotong L ya, seperti itu. Contoh di sini, limit x kuadrat plus 2x plus 5 per 2x kuadrat plus 4, x-nya menuju tak hingga. Nah, ketika kita substitusi di sini, maka nilainya 0 per 0 ya. Tak hingga kuadrat plus 2 tak hingga ya. Maka untuk menghitung nilai ini ya, untuk menghitung nilai ini kita harus modifikasi lagi ya. Caranya bagaimana? Lihat pangkat terbesarnya berapa. Pangkat terbesarnya itu x kuadrat. Nah, x kuadrat.
Jadi semua ruas kita faktorkan dengan X kuadrat atau kita bagi dengan X kuadrat. Ya. Nah, seperti ini. Ini faktorkan terlebih dahulu dan bagi dengan X kuadrat. Ya. Atau langsung ya, nggak usah dibeginikan juga boleh. Misalkan di sini X kuadrat langsung bagi X kuadrat. Terus plus 2X dibagi X kuadrat. Plus 5 dibagi X kuadrat. Nah, seperti itu ya. Boleh langsung seperti ini. Atau boleh supaya simple seperti ini. Ya, kita buat seperti ini. Nah, setelah itu yang bawah juga sama. Nah, hasilnya kan ini, hasilnya ini coret kan. Nah, ini 1, terus kita substitusikan tahingganya. 2 per tahingga itu 0, 5 per tahingga kuadrat 0. Ini juga 0, 4 per 0. Jadi hasilnya 1 per 2. Nah, itu untuk mencari nilai limit di tahingga. Jadi kita bagi fungsinya dengan pangkat yang tertinggi. Nah, di sini B ya. Limit fx sama dengan L ya. Kalau tadi x yang menuju tahingga positif ya, yang ini. Nah, ini tahingga positif. Nah, ini tahingga positif. Sekarang limit di tahingga yang negatif. Nah, syaratnya atau ketentuannya fx mendekati L jika x menuju minus tahingga. Sama halnya, tetapi ini x-nya menuju minus tahingga. Jika digambarkan, nah seperti ini ya. X-nya menuju minus tahingga. Kalau ini kan tahingga positif, kalau ke sebelah kiri minus tahingga, maka fx-nya akan mendekati L, nilai L tadi ya, sama dengan yang positif. Nah, contoh di sini, contoh itu. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama, kita cari pangkat yang positif karena jika dimasukkan tahingga hasilnya 0 per 0. Nah, ini kita cari pangkat yang terbesarnya yaitu X kuadrat. Terus kita bagi semuanya dengan X kuadrat ya, hasilnya yaitu 0 per 2 atau 0 ya. Nah, di sini ada sebuah contoh lagi ya. Di sini ada contoh yang berbentuk akar ya, berbentuk akar. Nah, jika berbentuk akar, jika kita masukkan X yang menuju tahingga, maka limit di atas akan bentuknya tahingga min tahingga ya. Di sini maka ini harus kita modifikasi lagi. Nah, ingat kalau ada akar berarti harus kita kalikan dengan apa ini namanya? Sekawan. Nah, itu ya. Sekawan kita kalikan ini akar kali akar, akarnya hilang berarti tinggal sini ya. Terus X kali X kuadrat. Nah, ini terus yang bawah tetap. Berarti ini habis tinggal X plus 3. Dan seterusnya ya. Coba kalian cermati. Ini seterusnya dan hasilnya negatif setengah. Ya, coba kalian cermati ya, nggak usah Bapak terangkan lagi. Selanjutnya soal latihan. Nah, ini boleh dikerjakan ya soal latihannya. Nah, itulah materi tentang limit. Nah, selanjutnya nanti bagian kedua yaitu tentang kekontinuan fungsi. Nah, untuk bagian yang kedua ini ya, kita akan membahas tentang kekontinuan fungsi. Nah, kekontinuan fungsi itu, fungsi dikatakan kontinu pada titik X sama dengan A jika, nah, jadi ada beberapa syarat yang memenuhi ya, yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan fx itu kontinu pada suatu titik ya. Yang pertama di sini fa ada ya, fa ada. Jadi minimal fa-nya ada atau fungsi fa, nilai dari fa itu ada. Yang kedua, limit fx x mendekati a ada. Jadi nilai fungsinya ada dan nilai limitnya ada. Dan yang ketiga, nah, nilai dari limit fx x menuju a sama dengan nilai dari fungsi f sama dengan a. Nah, jadi ada 3 buah syarat
untuk memenuhi bahwa fungsi fx itu kontinu di suatu titik x sama dengan a, ya. Nah, jika paling kurang salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka f di sini dikatakan tidak kontinu di titik x sama dengan a. Jadi ketiganya harus terpenuhi, ya. Jika ada salah satu atau salah dua tidak terpenuhi, maka x tersebut tidak kontinu atau discontinue, ya. Nah, di sini ada sebuah contoh-contoh di mana fungsi itu kontinu dan tidak kontinu. Ini ada sebuah fungsi, ya. Sini misalkan di sini fx, ya, ada sebuah fungsi fx, berarti di sini fx, ya. Fa berarti di sini. Nah, di sini ada sebuah fungsi, ya, dan sebuah limit, ya. Di sini fungsi fa dan limit, fungsi fx dan limit fa. Nah, di sini fungsinya fa-nya tidak ada. Kenapa tidak ada? Ini kan bulat kosong, ya, bulat kosong. Artinya bulat kosong itu terputus, ya, fungsinya terputus di titik ini. Berarti fa-nya karena bulat kosong, ini fa kan, fa di sini, berarti fa-nya tidak ada. Nah, jika fa tidak ada, maka sudah jelas, ya. Jika salah satu sudah tidak ada, sudah jelas, tadi kan ada 3. Maka f di sini tidak kontinu di x sama dengan a. Nah, seperti itu, ya. Yang kedua di sini. Nah, di sini ada sebuah fungsi, ya. Nilai fungsi di sini ada 2, ya. Ada 2 bagian, ya. Yang pertama di sini, yang kedua di sini. Nah, limitnya juga, limit dari kanan dan limit dari kiri, ya, tidak sama, ya, dengan limit yang dari kanan. Ini kiri, ya, ini untuk limit kiri. Ini L1 itu limit kiri, L2 itu limit kanan. Nah, tidak bertemu di satu titik, ya. Artinya apa? Nah, kalau fungsinya ini nilai fungsinya ada 2, di sini 1 dan di sini 1, ya, nilai fungsinya. Nah, karena nilai limit kiri dan kanannya berbeda, ya, maka sudah pasti limitnya tidak ada. Kalau tidak mempunyai limit, maka fungsi fx ini tidak kontinu di titik x sama dengan a, ya. Seperti itu. Jadi a-nya di sini mempunyai nilai yang berbeda. Di sini 1, di sini 1. Nah, ya, untuk limitnya. Nah, itu juga tidak kontinu. Yang kedua, nah, di sini fa ada, ini, ya, fa-nya. Nah, limit limit fx-nya ada. Jadi kan syaratnya ada fa ada, limit ada, terus fa dan limitnya sama. Ini nilai fa-nya ada, ini 1, ya. Terus, nah, tetapi lihat, nilai limitnya ada di sebelah sini, ya. Nilai limitnya ada tetapi di sebelah sini, tidak sama dengan nilai fungsi, ya. Ini kan nilai fungsi, kalau di sini nilai limit. Nah, karena nilai fungsi dan limitnya berbeda, maka ini juga tetap sama, ya. Fungsi fx-nya berarti ini tidak kontinu di x sama dengan a. Nah, ya. Selanjutnya yang keempat. Nah, di sini lihat. Di sini fa ada. Ini kan fa nih. Ini a, fa ada di sini nih titiknya. Limit fx ada limitnya nih, kan ini nih garis nilai limitnya ini kan mendekati dari kiri kanan sama di titik yang sama. Nah, berarti limit fx dan fa-nya sama di satu titik, maka ini kontinu. Nah, inilah contoh grafik yang kontinu, fungsi yang kontinu seperti ini. Nah, satu lagi tambahan di sini ada yang namanya ketak kontinuan terhapus. Artinya kekontinuan terhapus ini
yaitu bisa dihapus dengan cara mengidentifikasi nilai fungsi titik tersebut sama dengan nilai fungsi. Ya, jadi asalnya di sini ya titik nilai nilai limit dan nilai fungsinya di sini. Nah, ini bisa kita hapus dengan mengidentifikasi nilai fungsi di titik tersebut sama dengan nilai limit fungsi. Ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba contoh-contoh berikut. Nah, di sini ada beberapa contoh. Periksa apakah fungsi berikut kontinu di X sama dengan 2. Ya, ini khusus untuk X sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. Nah, yang pertama, fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Yang kedua, ada dua fungsi ya. X kuadrat min 4 per x min 2. X-nya tidak sama dengan 2 untuk ini fx sama dengan 3 untuk x-nya 2. Yang ketiga, yang C, ini juga sama. X plus 1 untuk X-nya lebih kecil dari 2. X kuadrat min 1 untuk X-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, ingat ya, ini kita memeriksa di X sama dengan 2 saja. Nah, untuk yang A, fungsi ini tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Kenapa? Karena ketika kita masukkan X-nya 2, ya, hasilnya 0 per 0. Ya, berarti artinya 0 per 0 itu tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi fx udah jelas, kalau satu tidak ada berarti tidak kontinu di x sama dengan 2. Nah, gitu ya, gampang untuk mengecek apakah fungsi tersebut kontinu apa diskontinu. Nah, di sini yang B, nah kita coba masukkan f2. Berarti kalau f2 berarti ini ya, pakai fungsi ini. Ketika kita masukkan f sama dengan 2 ya, 2 seperti itu. Ini bukan negatif ya. Nah, hasilnya udah jelas, ini kan cuma 3 ya. Ya, kenapa bukan milih yang fungsi ini? Karena ini x-nya bukan sama dengan 2 yang ini. Nah, karena kita kan mencarinya untuk x sama dengan 2. Nah, x sama dengan 2 kan di sini. Berarti fungsi yang ini 3. F2 sama dengan 3. Oke, 1 ya. Ada fungsinya berarti. Terus, setelah fungsinya ada, kita cari limitnya. Ya. Ciri kata limitnya. Limitnya di x sama dengan 2. Berarti ini, pakai yang ini kalau untuk mencari limit. Ya. Nah, x kuadrat min 4. Kita karena ini jika kita masukkan angka 2 hasilnya 0 per 0, berarti harus kita modifikasi. Nah, modifikasinya kita faktorkan ya, yang x kuadrat min 4 kita faktorkan hasilnya ini. Berarti ini coret hasilnya x plus 2. X diganti dengan 2 sama dengan 4. Nah, jadi f2 sama dengan 3 ya. Limit dari fx-nya itu sama dengan, jadi x mendekati 2 sama dengan 4. Nah, berarti di sini beda ya. Jadi limit f sama dengan 2 hasilnya 3, limit fx x menuju 2-nya sama dengan 4. Berarti jika beda, nah ini juga sama ya, discontinue ya. Karena limit tidak sama dengan nilai fungsi, maka tidak continue di x sama dengan 2 ya. Meskipun ada nilai fungsinya, ada nilai limitnya. Nah, jika nilai fungsi dan limitnya tidak sama, maka itu juga sama, tidak continue ya, atau discontinue. Nah, sekarang yang C. Nah, soalnya yang C itu ini kan fungsinya. Nah, kita cari fungsinya. Kita tulis dulu x plus 1. Sini x plus 1 berapa ya? X plus 1 itu untuk X lebih apa ya, lupa, kecil dari 2, lebih kecil dari 2. X kuadrat plus 1 itu untuk X lebih besar sama dengan 2 ya. Nah, berarti kita untuk X2 ya, karena ini 2, maka pakai fungsi yang ini ya. Tadi kan fungsinya ada 2. Nah, seperti ini. Nah, berarti pakai fungsi yang ini x kuadrat plus 1. Jadi kita masukkan 2 di sini, 2 kuadrat min 1 hasilnya 3 ya. Nah, untuk limit, berarti untuk limit kita cari kan limit itu tidak boleh sama dengan x yang kita masukkan. Kalau ini kan x lebih besar sama dengan 2. Nah, berarti cari yang ini. Limit itu kan artinya mendekati. Jadi jangan ambil x lebih besar sama dengan 2. Karena ini ada sama dengannya. Ambil yang x
lebih kecil dari 2 atau X lebih besar dari 2, tidak ada sama dengannya. Berarti kita ambil fungsi yang ini untuk limitnya, X plus 1 kan. Nah, kita masukkan limit fx 2 dari kiri ya, untuk 2 dari kiri ini ya. Nah, X plus 1 sama dengan 3. Nah, sekarang dari kanan, baru dari kanan yang ini ya. Dari kanan, maaf tadi tuh maksudnya dari kiri ya. Nah, ini yang dari kanan. Karena lebih ya, ada lebihnya, bukan yang sama dengannya, jadi lebihnya dari kanan. Nah, pakai fungsi yang ini. Yang ini sudah dijelaskan ya dulu, udah pernah dibuatkan contohnya juga. Ternyata sama nilainya ya, berarti limitnya ada ya. Nah, kita tinggal mencocokkan apakah nilai fungsi f sama dengan f2 dengan limit x menuju 2 itu sama atau tidak. Ya, fungsinya ada, limitnya ada, kita tinggal cari. Nah, udah jelas ya. 3, ini juga 3. Berarti nilai f2 dan nilai limit x menuju 2 itu sama dengan 3. Ya, berarti ini fungsi ini continue di x sama dengan 2. Nah, seperti itu untuk mengeceknya. Ya. Nah, selanjutnya. Nah, sama halnya dengan limit. Limit juga kan ada limit kiri, limit kanan. Nah, ini juga ada fungsi continue kiri dan continue kanan. Nah, di sini fungsi fx disebut continue dari kiri ya, continue kiri. Dx sama dengan a jika ya, limit x menuju a dari kiri ya. Ini x dari kiri sama dengan fa ya. Selanjutnya fungsi fx disebut continue kanan ya jika x menuju a dari kanan itu sama dengan fa. Nah, berarti fungsi fx continue dx sama dengan a jika continue dan continue kanannya dx sama dengan a. Jadi sama. Nah, sama ya dengan limit juga kan nilai limit kiri dan kanannya sama, berarti limit tersebut ada ya. Nah, kalau continue berarti continue kiri continue kanan sama, berarti fungsi tersebut continue di x sama dengan a tersebut. Nah, ya. Nah, di sini ada sebuah contoh. Tentukan konstanta a. Nah, kita mencari a ya, kita modifikasi soalnya. Agar fungsi ini continue di x sama dengan 2. Artinya apa? Berarti tadi menurut definisi ini ya. Artinya ini kan x menuju 2, artinya berarti limit x menuju 2 dari kiri ya. Fx itu sama dengan f2 karena di sini 2 ya. Limit x menuju 2 dari kanan juga sama dengan f2. Nah, ya. Seperti ya, bisa pahami ya ini ya. Nah, kita kerjakan. Agar f2 continue di fx continue di x2 haruslah f continue kiri di x sama dengan 2 ya. Nah, kita masukkan. Kita tulis lagi ya soalnya. Tadi kan x plus a apa sudah ditulis di sini. Ah, ini udah ditulis. Terus ini hapus. Gimana? Nah, di sini kan continue kiri berarti kita cari yang lebih kecil dari 2. Berarti pakai limit ini ya, x plus a. Nah, limit fx ini ya menuju 2 dari kiri ya. Gini kan, ini 2 kiri kanan gitu kan. Nah, sama dengan kita masukkan x-nya 2 berarti 2a. Nah, terus kita bandingkan dengan fungsinya yaitu f2. Nah, f2 pakai fungsi yang mana? Ya, f2, f sama dengan 2, berarti yang ini. Nah, x kuadrat min 1. Kita ganti ya. X-nya dengan 2. Berarti a 2 kuadrat, ini kurungan harusnya, min 1 sama dengan 4a min 1. Karena limit dan fungsinya harus sama, berarti kita buat sama dengan. Jadi 2a sama dengan 4a min 1. Jadi 2a sama dengan 4a min 1, a-nya kita pindahkan semuanya sebelah kiri, angka sebelah kanan, jadi dapatlah a-nya sama dengan 1. Nah, seperti itu. Nah, kita cek yang kanan. Yang kanan berarti pakai yang fungsi yang sebelah sini.
ya, fungsi ini. Limitnya ininya fungsinya sama ya. Untuk fungsi F2 nya itu pakai fungsi yang sama. Nah, untuk limit kanannya yang berbeda, karena yang sebelah kanan yang ini lebih dari 2 kan, yang ini yang lebih 2. A kuadrat AX kuadrat min 1. Kita ganti X nya dengan 2, dapatlah 4A min 1, sama dengan ini ya, selalu dipenuhi. Makanya apa jadinya, nilai A agar fungsi tersebut kontinu di X sama dengan 2 yaitu sama dengan 1 A nya ya. Nah, seperti itu. Nah, sini ada tugas, coba kalian kerjakan persis sama ya dengan langkah-langkah berikut, langkah-langkah yang tadi dijelaskan ya. Ada 3 buah soal, coba kalian nanti kerjakan ya. Nah, selanjutnya di sini ada kekontinuan pada interval. Nah, maksudnya bagaimana? Di sini fungsi f(x) dikatakan kontinu pada interval buka ya, interval buka A, B bila f(x)-nya kontinu pada setiap titik dalam interval tersebut. Yang kedua, sedangkan dikatakan kontinu pada interval tertutup bila yang pertama f(x) kontinu pada AB ya. Yang kedua, f(x)-nya kontinu di kanan X sama dengan A. Yang ketiga, f(x) kontinu kiri di X sama dengan B. Nah, bila f(x) kontinu untuk setiap nilai X sama dengan anggota real, maka dikatakan f(x) kontinu di mana-mana. Nah, jadi misalkan ada sebuah fungsi tertutup, ya. Kalau tertutup seperti ini misalkan, ini A, misalkan, ini B. Nah, ini dikatakan kontinu bila titik-titik di sini, ya, A dan B-nya itu kontinu, ya. Di sininya harus kontinu, Jadi antara selang tertutup di sini titik-titiknya itu harus kontinu. Di sini berarti B, berarti ya, menuju B ini menuju A, ini kontinu kanan, berarti ini kontinu kiri ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada teorema ya, fungsi polinom kontinu di mana-mana ya. Untuk fungsi polinom ya sudah kita pelajari. Fungsi rasional itu kontinu pada domainnya ya. Misalkan di sini ya ada contohnya, misalkan f(x) sama dengan akar x dengan bilangan pokok n, maka yang pertama f(x) kontinu di setiap titik r jika n-nya ganjil ya. Ini akan kontinu di titik r, titik real jika n-nya ganjil. Terus yang kedua, kontinu di setiap L positif jika n-nya genap ya. Nah, jadi contoh, tentukan selang kekontinuan dari f(x) sama dengan akar x min 4. Nah, dari teorema di atas diperoleh f(x) kontinu untuk x min 4 atau x-nya positif ya. Jadi kan ini akar itu harus positif. Jadi nilai x-nya itu lebih dari 4 ya. Minimal 0 kan akar tuh. Berarti x-nya lebih dari 4. Terus limitnya, kita cari limitnya, limit f(x) dari kanan ya, untuk positif x akar x min 4, x menuju 4 ya, itu sama dengan 0 ya. Kenapa sama dengan 0? Ya kan kalau kita masukkan 4, f4 sama dengan akar 4 kali 4 ya. Akar 4 kali 4 akar 0 sama dengan 0 ya. Jadi ini sama ya. Untuk f4 dan limit 4 itu sama, kontinu. Ini kan sebelah kanan ya, sebelah kanan. Sehingga f(x) itu kontinu pada 4, titik 4 dan titik tahingga. Oke ya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian latihan di sini. Ada beberapa soal latihan. Nah, selanjutnya ada limit dan kekontinuan fungsi komposisi. Nah, ingat fungsi komposisi itu ya di sini. Jadi ada sebuah
ada fungsi di dalam sebuah fungsi. Jadi fungsi mengandung fungsi lagi. Di sini ada sebuah teorema limit fungsi komposisi jika limit Gx x menuju A sama dengan L, fx-nya kontinu di L, ya. Maka limit f Gx sama dengan f limit Gx x menuju A sama dengan fl. Nah, kalian coba cermati ini, ya, uraiannya. Yang kedua ada teorema kekontinuan fungsi komposisi. Jika Gx kontinu di A, Fx kontinu di GA, maka fungsi FOGX kontinu di A. Nah, ini untuk buktinya. Coba kalian cermati ya, baik-baik. Teorema ini. Demikian mungkin ya untuk materi kontinuan. Nah, untuk lebih paham silahkan kalian ulang-ulang dan latihannya diperbanyak, karena ini tidak akan paham satu kali dihafalkan ya, harus berkali-kali dihafalkan dan latihan, terutama latihannya. Silakan kerjakan soalnya untuk lebih memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.